Kasus COVID-19 melonjak, pembelajaran tatap muka di Sumatera Utara dihentikan. Ratusan burung pipit di Cirebon, Jawa Barat mendadak mati. Apa penyebabnya? Bertemu Presiden Moon Jae-in, BTS diangkat jadi utusan diplomatik dan budaya masa depan Korea Selatan. Halo, selamat siang sahabat RTV. Apa kabar kamu? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Siang. Ya, selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Selain itu sahabat, selama program Lensa Indonesia Siang ini berlangsung, kami juga telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Langsung saja bersama saya Kenia Gusneni. Ini dia Lensa Indonesia Siang selengkapnya, tentunya khusus untuk kamu. Sahabat RTV, ratusan monyet tiba-tiba menyerbu permukiman di Martapura, Kalimantan Selatan. Warga pun dibuat resah dan takut nih keluar rumah. Apa ya penyebab ratusan monyet ini berkeliaran di permukiman warga? Kalau kamu melihat puluhan monyet liar bermain-main di alam saat berwisata, seru ya. Tapi video viral yang kamu lihat ini bukanlah wisata cagar alam, tapi permukiman warga. Iya, di siang hari yang tenang, di tengah istirahat makan siang warga Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan. Mereka dikejutkan sama serangan pasukan monyet ini. Duh, serem ya guys. Warga aja pada nggak berani keluar rumah dan hati-hati banget saat ngerekam. Takut diterkam. Ih. Lihat aja nih, monyetnya pada nggak nyantai banget mainnya. Rusuh dah. Wajar banget kalau warga jadi panik. Kira-kira apa ya penyebabnya? Soalnya kata warga sih, permukiman mereka dulunya emang bekas habitat monyet ekor panjang. Jadi sebenarnya warga udah biasa lihat seekor, 2 ekor monyet nyari makan. Tapi ya nggak bawa pasukan gini ya nyet. Dan dugaan itu pun ternyata keluar juga dari ketikan jari jemari warganet. Banyak warga yang menggusur habitat hewan-hewan liar seperti monyet untuk dijadikan rumah, kebun, dan lahan pertanian. Jadi wajar ya kalau mereka kehilangan sumber makanan alaminya. Nah guys, jadi pelajaran buat kamu, terutama yang masih tinggal berdampingan dengan hutan alam. Jangan dirusak, apalagi digusur. Nanti kamu diserang balik, nyalahin pemerintah. Hehehe. Ya, masih seputar hewan yang jadi viral nih sahabat ya. Ratusan burung pipit tiba-tiba mati mendadak nih di area parkir Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Bangkai-bangkai burung yang berserakan di bawah pohon pun menimbulkan tanda tanya. Apa sebenarnya penyebab burung-burung ini mati? Burung emprit. Pemandangan ratusan burung pipit yang berserakan di tanah ini sempat bikin merinding netizen. Burung pipit ini terlihat sudah tak berdaya. Netizen pun bertanya, apa ya penyebab kematian ratusan burung pipit ini? Fenomena ini terjadi di area parkir Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Para ASN yang bekerja di sana pun kebingungan
karena hal ini baru pertama kali dilihatnya. Banyak yang mengait-ngaitkan kematian burung pipit ini dengan hal mistis. Dasar ya netizen. Akhirnya tim medis dari Lab Kesehatan Masyarakat, Veteriner Provinsi dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon turun tangan. Mereka pun langsung melakukan uji sampel terhadap 10 ekor bangkai burung. Uji sampel dilakukan melalui kloaka atau lubang pembuangan kotoran, serta faring atau tenggorokan burung. Untuk ujinya sih mungkin uji PCR ya itu ya untuk mengetahui hasilnya. Untuk di Kota Cirebon sih belum bisa, jadi kita paling pengujiannya masih di Bandung, Losari, Bandung sama Subang sih. Untuk hasilnya sih kita nunggu lagi sih. Setahu saya sih ya baru kali ini sih fenomena, mungkin di beberapa tempat juga udah ada kejadian ya. Di Jogja, di Bali juga sudah ada kejadian seperti ini. Nah, meski masih menunggu hasil labnya, tapi dokter hewan menduga kemungkinan besar penyebab kematian ratusan burung pipit adalah akibat perubahan iklim di Kota Cirebon dan bukan karena virus-virus berbahaya. Semoga aja benar begitu ya guys. Dari Cirebon, Jawa Barat, Khalid Mawardi, RTV. Kita beralih ke cerita corona, sahabat. Gara-gara kasus corona melonjak, siswa sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terpaksa kembali sekolah daring dari rumah. Pembelajaran tatap muka yang baru berlangsung sepekan dihentikan seiring PPKM yang naik ke level 4. Tak ada lagi wajah bahagia dari para siswa di seluruh sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Suasana sekolah pun mendadak sepi. Padahal baru 1 minggu seluruh sekolah menggelar belajar tatap muka. Kini aktivitas belajar tatap muka harus dihentikan karena kasus COVID-19 di Mandailing, Natal meningkat dan masuk ke PPKM level 4. Rencananya, penghentian sekolah dilakukan hingga tanggal 22 September mendatang. Kami harap kita tidak saling menyalahkan, tetapi saling mensupport. Kami memohon kepada masyarakat Mandailing Natal, doakan semoga bisa turun sebelum level 2 ke level 2 sebelum tanggal 22 September. Jadi kami harap untuk anak-anak kami, adik-adik, insya Allah ini PTMT akan dilakukan kembali tatap muka apabila sudah habis tanggal 22. Namun sebelum itu kami juga masih bekerja ekstra keras bagaimana ini sebelum tanggal 22 bisa sekolah kembali. Dari 545 kasus COVID-19 di Mandailing, Natal, 499 dinyatakan sembuh dan 43 warga diantaranya meninggal dunia. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Ya, sementara itu sekolah-sekolah di Tangerang, Banten justru baru mulai menggelar pembelajaran tatap muka pekan ini nih sahabat. Pembelajaran tatap muka disambut beragam oleh para siswa. Ada yang gembira, ada pula yang kebingungan karena setahun lebih tidak ke sekolah. Mematuhi protokol kesehatan saat bisa kembali ke sekolah sih sudah menjadi hal wajib ya. Tapi ada pemandangan berbeda nih dari para siswa SMP Negeri 1 Sepatan Kabupaten Tangerang, Banten. Di hari pertama uji coba ini, para siswa justru kebingungan mencari kelasnya. Ya maklum, hampir setahun lebih mereka sama sekali tidak pernah datang ke sekolah. Mereka pun harus kembali mengingat wajah teman mereka yang kini tertutup masker. Meski ini hanya uji coba, para siswa ternyata menyambut gembira. Lumayan senang sih, terus kayak bisa tahu pelajarannya. Oh gitu. Terus selama ini untuk online emang agak kesulitan apa sih? Kesulitannya itu kayak susah dipahami gitu. Oh gitu. Iya, materinya gitu.
Di masa uji coba ini, pihak sekolah membatasi jumlah siswa di setiap kelas maksimal 50%. Ada 2 sesi di setiap pertemuan dengan durasi maksimal 3 jam. Kita menggunakan 2 termen ya, jam 7 lewat sampai jam 10 kurang, ya itu termen pertama, nanti dilanjutkan jam 10.45 sampai jam 12 termen kedua ya. Jadi yang 50% pun dibagi 2. Dari 1.146 siswa, 70% diantaranya telah menerima vaksin COVID-19. Namun untuk menjamin keamanan siswa dari penyebaran virus corona di lingkungan sekolah, pengawasan guru maupun orang tua menjadi hal utama. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Andrianto, RTV. Ya, ingat ya sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Baik, kita beralih ke informasi lainnya sahabat. Para ARMY dibikin heboh nih saat BTS diundang Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ke Istana Blue House. Pertemuan ini bikin para ARMY super bangga karena BTS kini resmi jadi utusan khusus Korea Selatan. Selain jadi utusan diplomasi publik, BTS juga jadi utusan khusus Presiden untuk generasi dan budaya masa depan. Hayo, siapa yang kelewatan momen keren ini? Ini nih momen saat Bangtan Boys bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Bertempat di Blue House alias Istana Presiden Korsel, RM dan kawan-kawan dikasih surat penunjukan sebagai utusan khusus diplomasi publik nih sahabat. Seperti yang diketahui, BTS akan menghadiri sidang umum ke-76 PBB yang akan digelar di New York, Amerika Serikat pekan depan. Kabarnya nih, BTS dipilih menjadi utusan khusus ini karena sudah sukses menyampaikan pesan yang menghangatkan dan membawa harapan pada dunia lewat lagu-lagunya. Pasti para ARMY setuju banget kan? Selain menyerahkan surat penunjukan, Presiden Moon juga memberikan ke-7 member BTS paspor diplomatik. For your information aja nih guys, paspor diplomatik ini merupakan paspor tingkat atas di Korea yang memungkinkan pemiliknya untuk bepergian ke 199 negara tanpa harus menggunakan visa. Mantap kan? Selain menjadi perwakilan di sidang PBB, BTS juga diyakini dapat membantu menaikkan posisi Korea Selatan sebagai negara terdepan di era pasca virus corona. Pas banget nih, tema utama sidang tahunan kali ini yakni pemulihan dari corona. Wah, keren banget ya BTS. Baik sahabat, kita akan jeda dulu ya, namun saat lagi Lensa Indonesia Siang akan kembali dengan informasi lainnya. Sekolah tatap muka kembali digelar nih. Lalu gimana ya caranya agar anak tetap aman di sekolah? Informasinya usai jeda.
Sahabat RTV, seiring menurunnya angka kasus baru COVID-19 di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk memulai pembelajaran tatap muka atau PTM bagi para siswa, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas. Berdasarkan surat keputusan bersama yang disetujui 4 menteri, sekolah tatap muka dapat dilaksanakan jika seluruh tenaga pendidik dan kependidikan telah divaksin. Meski demikian, orang tua tetap memiliki peranan penting untuk memberikan izin dan membiasakan anak-anak dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Nah, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Bapak Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Ya, selamat siang Pak Sony. Selamat siang Mbak Kenia. Ya, bicara mengenai sekolah tatap muka nih Pak, apa saja sih sebenarnya syarat sekolah yang dianggap bisa memulai pembelajaran tatap muka Pak? Yang pertama, perhatikan level PPKM di wilayahnya. Karena pada wilayah dengan status PPKM level 4 hanya boleh pembelajaran jarak jauh. Ya. Pembelajaran tatap muka terbatas itu hanya boleh dilakukan di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Lalu yang kedua, pembelajaran tatap muka itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Memperhatikan kesiapan sekolah, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah divaksinasi, kenyamanan orang tua siswa, dan sebagainya. Nah, syarat yang ketiga itu harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi sekolah, Dinas Pendidikan, dan Satgas COVID-19 tempat sudah berkoordinasi. Bagaimanapun juga Satgas COVID-19 yang menginformasikan tentang kemungkinan atau kelayakan sebuah sekolah buka atau tidak. Baik Pak Sony, ini kan memang masih ada orang tua yang ada yang setuju namun juga masih ada yang khawatir ya. Lalu bagaimana nih Pak jika orang tua belum siap melepas anak untuk memulai pembelajaran tatap muka Pak? Ya, yang pertama adalah memang harus ada kesiapan secara psikologis, secara mental ya. Intinya bahwa orang tua harus memahami apa risikonya kalau belajar pembelajaran jarak jauh, apa risikonya pembelajaran tatap muka terbatas. Dan orang tua harus tahu bagaimana melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Memang ini menjadi pilihan ya, dan kita tidak bisa memaksakan. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi psikososial anak, terus kemudian potensi tumbuh kembang yang terhambat selama masa pembelajaran jarak jauh. Iya. Lalu Pak Sony, bagaimana upaya Satgas sendiri untuk memastikan peserta didik selalu mematuhi protokol kesehatan di sekolah nih Pak? Makanya kan kami mendorong adanya Satgas institusi ya. Satgas institusi ini termasuk Satgas sekolah. Sebelum pembelajaran tatap muka terbatas dibuka, Satgas sekolah sudah terbentuk. Salah satunya tugasnya adalah memastikan sekolah memang siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Lalu kemudian memastikan bahwa protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dijalankan selama pembelajaran tatap muka terbatas. Memastikan bahwa setiap pelanggaran lalu kemudian ada koreksi ya. Setiap pelanggaran protokol kesehatan ada koreksi. Memastikan juga ada penanganan ya, penanganan jika terjadi kasus. Kami sendiri di Satgas sudah menerbitkan buku panduan bagi orang tua murid dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas ini. Kemendikbud sendiri juga sudah menerbitkan buku panduan ya untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, dan melalui berbagai media kami juga menjelaskan kepada masyarakat apa yang perlu disiapkan sekolah, apa yang perlu disiapkan orang tua, dan apa yang perlu disiapkan oleh siswa. Sehingga kita berharap ya bagaimanapun juga ini masih masa pandemi, ya potensi penularan COVID-19 masih cukup tinggi. Oleh karenanya semua pihak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya, Pak Presiden selalu menjelaskan ini terbatas dengan aman dari penularan COVID-19. Iya. Ya tentunya kita semua berharap ya Pak agar pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan lancar, tapi juga yang terpenting adalah aman begitu ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bapak Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Selamat siang Pak Sony.
Ingat ya sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Baik sahabat RTV, kita akan jeda dulu, namun saat lagi kami akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Lensa Indonesia Siang. Terima kasih kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Siang. Sahabat, Marvel Entertainment akhirnya merilis cuplikan serial yang akan jadi jembatan penghubung fase keempat semesta Marvel, yaitu Hawkeye. Namun serial Hawkeye tampaknya tidak dikemas sebagai drama serius nih, melainkan drama komedi. Kita akan lihat cuplikannya seperti apa, dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Lensa Indonesia Siang kali ini. Ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Ya, dan selain itu semua informasi di Lensa Indonesia Siang tadi juga bisa kamu saksikan nih di www.newsrtv.co.id. Akhirnya saya Kenny Agustina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu. Jangan lupa makan siang ya, dan sampai jumpa. This is the first Christmas we've had together in years. Setelah WandaVision serta Falcon and the Winter Soldier, kini giliran sang pemanah andalan Avengers, Hawkeye, yang mendapat jatah film seri.
Tapi di serial ini bukanlah Jeremy Renner alias Clint Barton yang akan menjadi pemeran utamanya, melainkan sosok Kate Bishop yang diperankan oleh aktris multitalenta Hailee Steinfeld. Kate Bishop digambarkan sebagai sosok remaja yang sangat menggandrungi sosok Hawkeye alias Clint Barton. Ia bahkan meniru kostum Hawkeye saat menjadi Ronin yang membantai para mafia di Jepang. Tidak hanya kostum, Kate pun menjadi hakim jalanan yang memburu para berandal dan pembuat onar. Tapi siapa menyangka aksinya tersebut mencuri perhatian Hawkeye hingga akhirnya mereka bertemu. Pertemuan ini justru berubah menjadi kerjasama. Layaknya guru dan murid, Hawkeye yang kini telah menjadi pahlawan veteran, mendidik dan mengajarkan Kate sejumlah trik. Beragam adegan aksi yang dibalut komedi pun mewarnai cuplikan perdana ini. Kalau berkaca pada komik Marvel, karakter Kate Bishop pertama kali diperkenalkan pada edisi pertama komik Young Avengers di tahun 2005. Kate Bishop pun menjadi wanita pertama yang menyandang nama Hawkeye setelah Clint Barton dan Wade McDonnell. Nantinya, serial Hawkeye akan ditayangkan di layanan streaming berbayar Disney Plus mulai tanggal 24 November 2021. Adapun serial yang menjadi jembatan ke fase keempat Marvel Cinematic Universe ini akan terdiri dari 6 episode.